saya menyampaikan kepada ibu-ibu Ujung Riani Basir bahwa silakan saja melakukan sosialisasi dalam hal apa tadi? Mewujudkan budaya positif di sekolah dalam rangka sosialisasi atau implementasi daripada pelaksanaan sekolah penggerak itu. Calon guru penggerak, ya. Jadi prinsipnya kita memberi dukungan secara penuh. Saya kira begitu ujungnya. Terima kasih Pak. Kesempatan ini kita akan membuat konsep keyakinan kelas. Jadi keyakinan kelas itu merupakan kesepakatan, hasil kesepakatan antara siswa dengan murid dengan guru. Jadi dulunya bisa dikatakan peraturan, sekarang di mana peraturan itu agak berbeda dengan keyakinan kelas, karena keyakinan kelas itu dibuat berdasarkan kesepakatan antara guru dan murid. Sementara kalau peraturan biasanya hanya dibuat secara sepihak. Nah, jadi keyakinan kelas ini tujuannya adalah untuk merupakan fondasi dasar untuk mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi bisa dipahami ya? Ya, Bu. Kesepakatan yang dibuat selalu membaca doa sebelum belajar. Sepakat? Harus. Saling membantu sama-sama. Sepakat. Lanjut, harus dan visi hidayah. Bekerja sama menjaga kebersihan kelas. Sepakat. Dua, kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan di dunia. Dalam program Merdeka Belajar tidak ada istilah kompetisi. Yang ada adalah kolaborasi dan saling berbagi. Dalam pendidikan Keahlian Kecerdasan Kisah Sudan, Ibu Koordinator Mata Pelajaran, Ibu Koordinator BK, dan hadirin yang saya hormati. Pertama saya ingin menyatakan bahwa program budaya positif sebenarnya adalah merupakan perangkat dari setiap upaya yang dilakukan untuk menjadikan sekolah sebagai sekolah menyenangkan. Sekolah menyenangkan itu di dalamnya menunya adalah budaya positif. Jadi menunya sekolah menyenangkan sebenarnya adalah salah satu adalah budaya positif. Budaya positif itu kalau kita kaji sungguhnya banyak sekali mengangkat dari kearifan lokal. Jadi di samping kearifan lokal dipertahankan, kita juga beradaptasi dengan kearifan nasional dan internasional karena kita berhadapan dengan digitalisasi. Jadi kita pertahankan budaya lokal seperti kalimat-kalimat yang positif. Saya kira itu adalah ramuan daripada budaya positif. Ya, sebentar lagi akan dijelaskan lebih dahulu oleh Bapak Ibu pendamping, Bapak Asri dan Ibu peserta guru penggerak secara rinci. Tapi yang saya kali ini mengatakan bahwa positif itu
selalu positif. Artinya berpikiran positif itu selalu ujungnya positif. Makanya ada orang mengatakan bahwa perbaiki hati kita supaya akan melahirkan kalimat-kalimat positif, sehingga akan memunculkan pikiran-pikiran positif dan melahirkan, mewujudkan perilaku positif. Itulah yang makna daripada sekolah menyenangkan sebenarnya, terutama pada implementasi pada siswa kita. Karena memang sekarang tidak lagi dibutuhkan gebrakan yang spontan dan kadang-kadang menyakitkan hati. Ya tidak lagi. Ya dengan arah seperti itu maka kita berharap bahwa dengan sekolah menerapkan budaya positif berarti bahwa kita sudah berjalan menuju kepada sekolah yang menyenangkan. Saya pikir seperti itu. Oleh karena itu tidak usah terlalu lama. Saya hanya mengatakan bahwa selamat kepada ibu melaksanakan rangkaian kegiatan dalam rangka menjalani proses pelatihan guru penggeraknya, ya, terutama pada hari ini, dan kita dan kami semua mendukung Ibu dalam hal melaksanakan setiap kegiatan-kegiatannya yang berkaitan dengan pengembangan sekolah ke depan. Karena di masa depan, Ibu Pendaki tadi sudah mengatakan bahwa sekarang ini tidak bisa lagi kita jadi kepala sekolah kalau tidak ada sertifikat guru penggerak. Ya, tidak bisa lagi sekarang ini. Kecuali yang diangkat sebelum tahun saya tidak salah 2017. Jadi kalau sebelum diangkat 2017 itu boleh membolehkan hanya sertifikat diklat. Kalau sekarang ini harus ada sertifikat guru penggerak. Baik dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan sosialisasi budaya positif yang dilakukan oleh Ibu Ju Riani Mas Basro sebagai peserta, sebagai pelaksana dan peserta diklat guru penggerak, saya nyatakan dibuka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, selanjutnya kepada Bapak Pengasih Kesiswaan diharapkan memberikan kata-kata, mungkin ada harapan atau arahan yang ditujukan untuk peserta didik yang ada di SMK Negeri 1 Sediatun. Dengan hormat kepada Bapak yang ada sana sebagai bisa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bapak Kepala DPS Negeri 1 Sediatun yang kami hormati, Bapak pendamping, Ibu pendaki yang kami hormati, rekan-rekan guru yang kami banggakan dan muliakan. Alhamdulillah, di suatu momen yang sangat penting sekali sudah disampaikan juga tadi beberapa pesan singkat yang cukup bermakna dari Bapak Kepala DPS Negeri 1 Sediatun. Kami sebagai bagian kesiswaan ya tentu sangat bahagia, sangat mengapresiasi dan juga sangat berkepentingan sesungguhnya juga dengan kegiatan ini, termasuk implementasinya nantinya, yaitu menumbuhkan budaya positif yang sesungguhnya sebenarnya
budaya-budaya positif ini saya kira pada tataran implementasi sudah berjalan sudah sekian lama. Ya, karena itu juga menjadi salah satu bagian integratif daripada fungsi kita sebagai seorang guru. Walaupun mungkin tidak tercatat, tetapi salah satu tugas penting kita adalah berinovasi untuk menumbuhkan hal-hal positif ya di kalangan peserta didik kita, sehingga pada gilirannya bukan hanya tataran kognitif yang akan kita asah kepada siswa-siswa kita, tapi hal-hal yang justru yang tidak kalah pentingnya, bahkan boleh jadi menjadi sesuatu yang sangat urgen nantinya, yaitu hal yang arahnya kepada pembentukan objektif sikap. Ya, makanya di sini saya kira ya sekali lagi sebagai tugas kepala sekolah yang menangani bidang kesiswaan, ya kami hanya menitip harapan. Ya tentunya bagaimana dari inspirasi yang dimotori di ujung dan teman-teman semuanya, ya nanti akan membuat kreasi-kreasi di kelas kita masing-masing untuk membuat inovasi, kemudian melatih secara konsisten dan kontinu hal-hal yang dianggap bermuatan positif yang pada gilirannya memang merupakan bagian yang terintegrasi dari tujuan pendidikan kita. Ya, saya bicara dalam tataran teknis sedikit. Ya, untuk kami sendiri yang sudah menerapkan sebenarnya hal-hal yang kami anggap positif, dan termasuk kami ingin arahkan kepada kawan-kawan semua, termasuk menumbuhkan budaya-budaya yang sebenarnya bernilai agama, ya bukan hanya bermuatan kearifan lokal, tetapi kami ingin juga mendekatkan kepada sunnah-sunnah Nabi dalam keseharian. Kenapa Bapak Ibu? Karena kebaikan yang terinspirasi daripada agama itu tidak hanya sekedar melahirkan kebaikan untuk pribadi kita, tapi juga ini akan menjadi membuat daya ulang kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Lebih jauh daripada itu ya tentu kita berharap pahala dan amal jariah yang berkesinambungan. Kalau apa yang kita terapkan kepada siswa ini ternyata kelak justru menjadi amalan yang dibuat oleh siswa secara berkesinambungan, maka ini menjadi bagian pahala besar buat kita amal jariah. Ya, kami cerita sedikit sebagai guru matematika. Ternyata ketika kami jumpa dengan anak kami yang sudah tamat, maka yang sudah di lapangan, hampir mereka yang selalu cerita bukan materi matematika yang pernah kami ajarkan. Pak, saya teringat dengan yang pernah kita lakukan dulu seperti ini. Pak, saya teringat dengan kalimat kita yang sampai hari ini saya belum lupa. Ya, makanya Bapak Ibu yang kami hormati, ya, dan saya kira kita tidak akan pernah kehilangan inspirasi. Ya, termasuk yang selama ini kami sudah jalankan. Ya, jadi membiasakan anak membaca satu hadis waktu. Sekarang selain yang sudah diterapkan bertahun-tahun, yaitu membaca ayat suci Al-Quran di jam pertama, dan untuk kami tambah lagi sedikit, durasinya tidak lama, 1 menit. Ya, 1 menit membaca hadis. Ya, kami belajar dari guru kami yang mengatakan bahwa sebenarnya kita ini sempurnanya daripada kehidupan kita kalau jasmani diberikan porsi makanan yang seimbang dengan rohani. Rohani kita akan mendapatkan makanan sesuai dengan asal-muasalnya, yaitu dari Allah. Maka rohani kita ini butuh makanan yang sifatnya dari Allah juga, yaitu agama. Ya, 2 sumber penting dari agama adalah Al-Quran dan hadis, dan itulah yang diharapkan untuk menjadi pencerah di hati-hati kita dan di hati siswa. Kenapa dibaca? Kita sudah praktikkan juga di musyawarah. Kenapa dibaca? Bukan hanya sekedar ingin dihafal. Ya, menurut teori dalam agama, ternyata ketika Al-Quran ini dibaca, hadis ini dibaca, ada nur yang keluar daripada lisan orang yang membacanya itu, yang diharapkan akan menembus kepada rohani orang yang mendengar. Ya, maka perlu memang diulang-ulang. Kenapa terjadi banyak pelanggaran, maksiat, kemungkaran itu bersumber daripada kegelapan hati. Sebenarnya asalnya gelap ini tidak ada.
gelap ini tidak ada. Kenapa ada kegelapan? Karena tidak ada cahaya. Ya, maka ketika terjadi kegelapan, kita tidak perlu mengambil kata guru kami, tetapi cukup nyalakan cahaya, kegelapannya akan pergi. Di mana cahayanya itu sumbernya dari ada dua Al-Quran dan hadis. Dibacakan saja, biar tidak tahu maknanya, bacakan saja. Karena Al-Quran ini sumbernya dari wahyu, bukan bikinan manusia. Hadis ini juga walaupun dari lisannya Nabi, tapi asal usulnya juga dari wahyu. Tidak ada satu pun yang diucapkan Nabi melainkan wahyu yang diwahyukan. Nah, ini yang antara lain kami terapkan. Kemudian mungkin juga bisa kita menggali beberapa hal-hal yang selain yang budaya positif. Ya, seperti kebiasaan memberikan salam Bapak Ibu. Ya, kami juga mencoba membiasakan kalau anak kami tidak menyapa kami di salah jalan di pinggir-pinggir trotoar ini, kami yang duluan menyapa. Ternyata lama-lama karena kami sering memberi salam, akhirnya dari jauh mereka yang duluan karena sudah menganggap sebentar Bapak ini akan beri salam dari kita membaik. Nah, maka ini secara tidak langsung mengajari sebenarnya siswa kita ada budaya yang bukan sebenarnya budaya, ada amalan yang bisa menjadi budaya yang luar biasa efeknya. Nah, kata Nabi SAW, satu hal yang akan menyatukan hati-hati kita, menghilangkan percekcokan pertengkaran dengan memberi salam. Ya, mungkin penting juga. Ya, kalau tuntunannya dalam agama, yang duduk memberi salam kepada yang berdiri, yang berdiri memberi salam kepada orang yang berjalan, yang muda memberi salam kepada yang tua. Tapi kalau tidak terjadi seperti itu, jumpa anak kita, mereka lama memberi salam, kita yang lain. Termasuk sambil memberi salam diiringi dengan senyuman. Jangan malas membagi senyum kepada siswa kita. Ternyata itu sangat-sangat dibutuhkan oleh mereka. Sangat dibutuhkan oleh mereka. Ketika kita berjalan sambil menebarkan senyum kepada mereka, ya ada kesejukan tersendiri dan mereka merasa ada kedekatan batin dengan guru. Ya, jadi saya kira akan banyak sekali Bapak Ibu. Ya, harapan kami kesiswaan, mari kita gali dan mari kita latih, biasakan secara kontinu, karena kebaikan memang ini perlu dimulai dan perlu dibiasakan. Ya, Nabi sampaikan, ajarilah anakmu salat di usia 7 tahun belum wajib, hukum mereka 10 tahun dia tidak salah belum wajib. Itu pertanda bahwa kebaikan ini pun walaupun itu kebaikan kalau tidak dibiasakan, ya maka ini akan menjadi sesuatu yang asing. Makan minum tangan kanan, kalau tidak dibiasakan, maka orang dengan refleks akan mengambil minuman dengan tangan kiri. Padahal ini perkara-perkara yang positif, yang juga muatan nilai-nilai agama, sunnah Nabi ada diterapkan di dalam, dan kejayaan kesuksesan kita ketika kita mampu mengimplementasikan sunnah-sunnah kehidupan Nabi dalam kehidupan keseharian kita. Ya, terima kasih Pak Kepala Sekolah dengan dukungannya nanti kepada kita semua di ujung yang akan terus memberikan inspirasi inovasi, ya supaya yang diharapkan sekolah menyenangkan akan wujud di tempat kita, melahirkan siswa-siswa yang bukan hanya cakap dari segi pengetahuan, tetapi ampuh daripada segi mental, mulia daripada segi akhlak dan budi pekerti mereka. Kasih Bu, inilah yang kami titip harapan, ya barangkali nanti kita duduk sama-sama dulu dan kita implementasikan hal ini dalam keseharian kita di kelas dan di lingkungan sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak atas arahan. Baik, selanjutnya kata-kata dari Ibu Tersangka Ahli Dawati MPD. Mungkin sedikit cerita-cerita mengenai Ibu. Ibu adalah salah satu guru pengajar praktik di program guru penggerak, dan pada saat mengikuti proses seleksi untuk menjadi pengajar praktik, Ibu juga mengikuti proses untuk mengikuti diklat calon kepala sekolah, dan alhamdulillah mengikuti sebuah proses yang bersamaan dan mendapatkan hasil
yang sesuai dengan harapan ibu. Jadi mungkin dengan pada kesempatan ini beliau bisa berbagi kepada guru SMK bisa Sinjai apa-apa yang menjadi motivasi ibu sehingga bisa mencapai dan mengikuti proses dengan usaha yang keras dan dengan tentunya dengan perjuangan. Dengan ini dengan hormat disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas perkenannya sehingga pada kesempatan ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan dalam mengikuti kegiatan ini. Terima kasih kepada Ibu CGP yang hebat atas kesempatannya, dan terima kasih kepada Bapak Kepala Sekolah, Bapak Kasih Siswaan, dan Bapak Ibu yang hadir di kesempatan ini. Suatu kesyukuran di sekolah ini di Kabupaten Sinjai, SMA, SMK yang paling banyak CGP-nya itu ada di SMK 1 Sinjai. Jadi ada 3 orang Bapak Ibu. Ada Ibu Warna Sindi, ada Ibu dan Kak Akbar. Jadi di sekolah itu bahkan saya di SMK Negeri 5 Sinjai, di antara beberapa teman guru saya itu tidak ada yang ikut. Jadi yang ikut di program ini adalah yang mau bergerak dan mau menggerakkan. Jadi sangat luar biasa di SMK 1 Sinjai, dan saya sangat apresiasi yang luar biasa di sekolah ini. Bapak Kepala Sekolah, saya ingin menyampaikan bahwa untuk program ini kita ada 9 bulan pendampingan. Jadi saya sebagai pengajar praktik mendampingi calon guru penggerak itu selama 9 bulan. Jadi ada kegiatan Loka Karya Mall itu kita bikin kesepakatan, tetapi yang hadir itu adalah kepala sekolah bersama dengan CGP-nya membentuk kesepakatan bersama. Jadi maaf Pak, pada saat itu bulan Oktober kalau tidak salah bulan Oktober kepala sekolah itu yang membuat kesepakatan bersama dengan CGP-nya untuk melakukan apa yang akan dilaksanakan di sekolah, apa yang diprogramkan. Kemudian setiap bulan Bapak Ibu saya akan berkunjung ke sini untuk mengunjungi CGP saya, melihat progres apa yang dilakukan dan mengcoaching apa yang menjadi kendalanya. Jadi saya sangat bersyukur dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Bapak Kepala Sekolah dan Bapak Wakasek atas support yang diberikan, Pak. Jadi memang sih idealnya itu kegiatan apapun yang dilakukan kalau tidak disupport itu khawatirnya adalah CGP ini menjadi inovator yang kesepian. Tetapi saya yakin di sekolah ini banyak support yang diberikan oleh Bu Jo. Warnanya kemana? Warnanya itu adalah untuk kemerdekaan murid belajar dan kesenangan belajar di kelas. Jadi satu kuncinya itu adalah bagaimana murid atau siswa itu atau peserta didik, maaf kalau kami di program guru penggerak siswa itu disebut dengan murid. Jadi saya kira hanya masalah bahasa. Jadi untuk kebahagiaan mereka belajar. Jadi nanti di sini di sekolah ini mungkin akan dibentuk juga komunitas praktisi. Jadi Bapak Ibu siapa yang nanti dibentuk komunitasnya di sini, apalagi di sini ada 3 orang CGP. Meskipun demikian ada satu kebahagiaan karena
Pak Akbar itu akan pindah di sekolah saya, dan mungkin di sini sedih, tetapi yang bahagia luar biasa itu adalah guru-guru SMA 5 dan siswa SMA 5, karena sudah diketahui bagaimana progresnya Pak Akbar itu selama ini. Ya, bahkan di sekolah saya itu saya sudah bentuk eskul robotik, Pak Akbar belum datang. Bapak itu untuk kegiatan ini setiap bulan saya akan berkunjung ke sekolah ini untuk mendampingi. Jadi jangan heran kalau selalu nggak datang-datang, kenapa dibuatnya jelas datang di sini. Ya. Tadi juga disebutkan bahwa ada 2 kegiatan yang bersamaan yang saya ikuti, yaitu diklat CBB, program guru penggerak, dan diklat Cakep. Pada saat itu saya disuruh memilih, silakan jangan mendua, jadi pilih salah satu di antaranya. Ketika saya disuruh memilih itu, saya lebih cenderung untuk memilih program guru penggerak. Kenapa? Karena karir itu bukan itu tujuannya. Karir itu tujuannya adalah bagaimana murid atau siswa senang belajar dengan kita. Satu cita-citanya sebetulnya, Bapak Ibu, mohon maaf, satu cita-citanya bagaimana murid itu merindukan kedatangan kita di kelas. Itu saja. Ketika kita dirindukan datang di kelas, saya yakin energi positif yang ada pada siswa atau murid itu akan kita miliki, dan mereka akan senang belajar. Jadi satu juga titipan, ketika kita belajar atau mengajar, guru itu pantang mengajar sebelum belajar. Jadi kita adalah pembelajar seumur hidup. Jadi kita tidak puas dengan apa yang kita miliki. Saya ini sudah tua, Bapak Ibu, tetapi keinginan untuk belajar dan berubah itu yang saya selalu terapkan. Jadi selamat kepada Ibu Tumarnya atas kegiatan sosialisasi budaya positif. Insya Allah sekolah SMK Negeri 5 Sinjai ini kedepannya kita akan melihat progresnya. Dan saya yakin Bapak Ibu sebetulnya sudah melakukan itu, cuma belum menyadari bahwa ini yang dilakukan. Apalagi tadi Bapak lokasi kesiswaan, ada beberapa hal yang saya tertarik juga. Ternyata ada beberapa aplikasi dari budaya positif yang sudah dilakukan. Saya kira hanya itu. Selamat kepada Ibu Jum, semoga kita semua diberikan kesehatan dan kesempatan dan kesehatan prima dalam menjalankan semua aktivitas kita, dan semoga itu bermakna. Jadi satu kata Bapak Ibu, guru yang kreatif itu adalah guru yang merdeka. Semakin merdeka guru, semakin kreatif murid untuk belajar. Saya kira itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Baik, sekarang kita akan masuk pada acara inti yang mungkin akan bawakan itu adalah saya. Jadi tapi sebelumnya saya mungkin menekankan bahwa pada saat ini yang berbeda antara saya dengan rekan guru yang ada di sini hanya adalah posisi itu, di mana saya menghadap ke barat, Bapak Ibu menghadap ke timur. Jadi intinya di sini kita ini saling berbagi. Jadi ada waktu saya langsung saja. Jadi sosialisasi budaya positif ini kita akan fokus pada proyek atau produk implementasi pembuatan kayak Saya mau dulu karena apa namanya ada informasi yang belum. Iya, baik. Harus kasih
Jadi kita akan fokus pada pembuatan keyakinan kelas sebagai fondasi dasar dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Jadi nanti outputnya itu di setiap kelas akan dibuat keyakinan kelas. Mungkin akan bekerja sama antara wali kelas dengan siswa. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan apa sebenarnya itu keyakinan kelas. Budaya positif, apa itu budaya positif? Tadi telah dipaparkan oleh Bapak Kepala Sekolah, Wakil Kesiswaan, dan Ibu pendamping beberapa hal yang menyangkut budaya positif. Jadi inti dari budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, dan pembiasaan-pembiasaan positif yang dilakukan di sekolah. Nilai-nilai itu bisa berkaitan dengan sikap jujur, bertanggung jawab, saling menghormati, itu nilai-nilai. Keyakinan itu dibentuk dari kesepakatan antara guru mata pelajaran dengan siswa pada saat sebelum memulai pembelajaran. Keyakinan yang dibuat oleh wali kelas dengan anak walinya dalam bentuk kesepakatan. Begitu pun kita bisa bentuk kesepakatan antara guru dengan pimpinan sekolah, dengan guru, sehingga kita bisa membentuk sebuah keyakinan sekolah. Kemudian pembiasaan untuk mewujudkan suatu budaya positif tidak semudah membalikkan tangan. Memang kita butuh proses, dan proses itu dibutuhkan dalam bentuk pembiasaan positif secara konsisten dan pengawasan. Mungkin seperti itu. Selanjutnya, bagaimana cara menerapkan budaya positif di sekolah? Langkah yang pertama, mulai dari diri. Jadi dalam sekolah itu ada warga sekolah, ada pimpinan, ada guru, ada murid. Nah, semua warga sekolah itu memiliki kewajiban untuk membuat suatu perubahan positif dimulai dari diri. Sekarang, jadi untuk melakukan sesuatu yang baik, yang benar, yang positif, kita mungkin tidak boleh menunda-nunda. Kalau bisa mulai dari sekarang. Karena dalam agama kan tidak berlaku hukum jika kita tidak mengetahui ilmunya, tapi akan berlaku hukum kalau kita tidak mengetahui ilmunya. Hal kecil, mulai dari hal yang kecil, karena dari hal kecil pasti akan melahirkan hal yang besar. Mimpi. Sebagai warga sekolah, khususnya mungkin guru, saya pribadi sebagai guru memiliki mimpi, memiliki visi dan misi, memiliki impian mengenai sekolah apa yang saya inginkan, murid yang seperti apa yang saya inginkan. Mungkin ada yang memiliki mimpi ingin memiliki sekolah yang bagus dengan bangunan yang mewah. Ada yang ingin memiliki lingkungan sekolah serta menyenangkan. Atau sebagai guru menginginkan mimpinya itu fokus pada muridnya, ingin memiliki murid yang kreatif, bertanggung jawab, berpenampilan rapi, memiliki etika, berbudi pekerti luhur, punya karakter yang baik. Itu adalah mimpi. Saya yakin itu adalah mimpi semua guru. Kemudian dari mimpi itu tentu sangat erat hubungannya dengan budaya positif. Maka pada kesempatan ini saya mengajak teman dan saya juga secara pribadi, mari kita tumbuhkan budaya positif di sekolah. Paradigma perubahan. Untuk membangun sebuah budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman,
artinya santai. Santai tapi tidak abai. Santai tapi tidak cuek. Jadi merdeka itu tidak berarti bebas. Kemerdekaan itu bukan cuma diharapkan pada sisi murid saja, tapi pada guru juga. Guru merdeka mengajar, siswa merdeka belajar. Guru santai mengajar, tapi dia tidak abai dengan muridnya. Siswa murid santai belajar, tapi dia tidak abai dengan gurunya. Dia tidak abai dengan sekolah dengan pelajaran. Mandiri dan bertanggung jawab. Salah satu strategi yang perlu ditinjau ulang dalam bentuk dalam mewujudkan budaya positif itu adalah bentuk disiplin yang diterapkan dijalankan selama ini di sekolah-sekolah. Untuk disiplin positif, sebentar kita akan bahas. Saya jelaskan mengenai teori kontrol. Teori kontrol ini tujuannya untuk meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Jadi yang pertama itu ilusi guru. Jadi kita akan nanti berbicara mengenai ilusi guru, ilusi orang dewasa. Ilusi guru itu mengontrol murid. Jadi bayangannya itu guru dia merasa bahwa kita ini mengontrol murid. Padahal tidak seperti itu. Yang terjadi sebenarnya adalah murid membiarkan dirinya dikontrol. Karena teori kontrol mengenai dunia, mengenai kehidupan manusia adalah hanya manusia itu sendiri yang bisa mengontrol dirinya. Ilusi bahwa penguatan positif, efektif, dan bermanfaat itu ilusi. Bayangan orang bahwa penguatan positif yang efektif itu akan bermanfaat, akan efektif. Akan tetapi bisa saja pada saat tidak ada pengawasan, murid yang diberi penguatan yang dulunya akan patuh, akan taat, bisa saja nanti akan melawan, memberontak. Jadi itu juga harus dipahami. Ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Saya sebagai guru sering melakukan ini, membuat orang merasa bersalah, membuat murid merasa bersalah. Kita berpikir bahwa dengan membuat orang merasa bersalah itu kita bisa menguatkan karakter, padahal tapi kita tidak sadar kalau itu telah membuat orang itu merasa bersalah. Misalnya dalam penanganan kasus siswa yang terlambat, pada saat mereka datang dengan kita sebagai guru tidak bisa menerapkan suara lembut, berkata belah, dan suara lembut kepada siswa. Tapi kalimat yang digunakan, kenapa terlambat? Sudah sering ini dilakukan. Apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Apakah kamu tidak kasihan dengan orang tuamu? Kalau ternyata tidak kamu seperti ini, dikira kalian kamu di sekolah cepat ternyata terlambat. Dalam diri siswa itu akan muncul rasa bersalah. Guru tidak menyadari itu. Kita merasa bahwa kita telah menguatkan karakternya, padahal kita telah tanamkan rasa bersalah dalam dirinya siswa yang bisa membuat mereka muncul. Ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi kita sebagai guru kan termasuk orang dewasa, lebih tua, lebih dewasa daripada murid. Kita memiliki ilusi bahwa kita memiliki hak untuk memaksa murid. Padahal dengan paksaan itu bisa menimbulkan pemberontakan. Disiplin positif. Disiplin positif tanpa menyakiti anak. Disiplin positif tanpa menyakiti murid. Disiplin positif yang biasa kita terapkan di sekolah selalu biasa dikaitkan dengan taat pada aturan-aturan di sekolah. Disiplin positif selalu dikaitkan dengan hukuman.
Padahal hukuman itu tidak boleh diambil sebagai alternatif dalam menangani kedisiplinan yang diterapkan di sekolah. Kalau bisa itu adalah alternatif paling terakhir. Karena disiplin positif itu yang kita inginkan adalah disiplin yang berasal dari dalam diri. Dari dalam diri murid itu sendiri. Dinamakan disiplin intrinsik. Ada juga dibilang disiplin ekstrinsik. Disiplin yang disebabkan oleh faktor dari luar. Disiplin yang disebabkan dari faktor dari luar, misalnya ada aturan-aturan yang diterapkan. Guru menyuruh, guru memerintahkan. Itu adalah disiplin. Siswa melakukan itu karena dia motivasinya dari luar, tapi dari dalamnya tidak ada. Nah, motivasi dari dalam itulah sebenarnya harus kita temukan dari dalam diri murid untuk mewujudkan suatu disiplin positif, karena motivasi dari dalam itu bisa berjangka panjang. Kalau motivasi dari luar itu berjangka pendek. Kaitan disiplin dengan motivasi. Jadi motivasi perilaku manusia ada 3 untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Motivasi murid untuk datang tepat waktu ke sekolah bisa saja karena ingin menghindari ketidaknyamanan dan hukuman. Maka ini adalah motivasinya dari luar. Untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Motivasi siswa datang ke sekolah belajar rajin karena dia ingin mendapatkan pujian, ingin mendapatkan penghargaan dari guru. Itu adalah motivasinya, termasuk juga motivasi dari luar. Untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Nah, inilah yang kita tuntut supaya ada motivasi inilah yang ada dalam diri murid kita. Bagaimana mereka berpikir, saya melakukan ini karena saya ingin menjadi seperti ini nanti. Saya melakukan ini karena saya menghargai nilai-nilai sikap ini. Saya ingin karena saya memang menghargai nilai itu. Saya memanfaatkan kejujuran. Itu motivasi penting yang harus kita tunjukkan. Dan saya yakin kalau siswa atau murid memiliki nilai-nilai itu, maka nilai-nilai itu akan bersifat jangka panjang dan mereka akan percaya dengan nilai-nilai itu. Keyakinan kelas. Jadi saya CGP memilih keyakinan kelas sebagai output dari produk yang akan dihasilkan, dan saya harapkan dukungan dari pemerintah sekolah untuk ini bisa diadakan di sekolah di setiap kelas. Keyakinan kelas itu merupakan berawal dari peraturan-peraturan. Kenapa bukan peraturan? Karena keyakinan kelas berbeda dengan peraturan. Peraturan lahir hanya dari pihak, sementara keyakinan kelas lahir dari kesepakatan, surat pendapat antara guru dan siswa. Dan keyakinan kelas ini bukan hanya siswa yang bisa menaati, tapi guru pun harus menaati. Karena itu dibuat berdasarkan kesepakatan bersama. Setiap tindakan atau perilaku yang dilakukan di kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan positif. Jadi tindakan di kelas, misalnya saling menghargai, saling menghormati, pasti akan menunjukkan suasana yang lingkungan positif, suasana positif. Perilaku warga kelas tersebut akan menjadi sebuah kebiasaan dan akhirnya membentuk sebuah budaya positif.
Pembentukan keyakinan kelas. Jadi dalam membuat keyakinan kelas ada juga aturan-aturan atau pedoman-pedoman yang harus dipedomani. Pertama, keyakinan kelas itu bersifat lebih abstrak daripada peraturan. Keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Pernyataan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Jadi dia kalimatnya dibuat dalam bentuk positif. Tidak boleh terlambat datang ke sekolah, itu negatif. Datang tepat waktu, itu positif. Dilarang menggunakan alat komunikasi di kelas pada saat proses pembelajaran berlangsung. Itu adalah negatif. Jadi selalu diupayakan supaya keyakinan kelas itu dalam bentuk positif. Keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan. Jadi kemarin saya sudah diskusi juga dengan siswa tadi yang saya ajar, ada 3 kelas. Ada yang meminta kesepakatan tidak boleh berambut panjang. Boleh berambut panjang. Ini kesepakatan yang tidak bisa diterapkan di sekolah. Jadi sesuatu yang tidak bisa diterapkan juga tidak boleh dimasukkan dalam keyakinan kelas. Semua warga kelas hendaknya itu berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan berpendapat. Jadi melalui kesempatan ini saya sampaikan kepada Bapak Ibu yang mungkin punya peran sebagai wali kelas, nanti membuat keyakinan kelas bersama dengan anak walinya dalam bentuk kegiatan berpendapat. Semua bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas itu bisa kita ubah, bisa kita tambah sesuai dengan evaluasi atau keadaan dari waktu ke waktu. Kebutuhan manusia. Ada beberapa kebutuhan manusia. Kebutuhan bertahan hidup, cinta dan kasih sayang, penguasaan, kebebasan, kesenangan. Jadi sebagai seorang guru, saya juga baru menyadari bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Jadi persepsi kita selama ini bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang sama, tidak. Manusia itu memiliki kebutuhan yang berbeda. Dan dalam memenuhi kebutuhannya itu, mereka melakukan perilaku-perilaku yang berbeda. Jadi persepsi kita selama ini perilaku yang buruk itu merupakan kesalahan. Padahal sejati tidak seperti itu, tapi setiap perilaku itu memiliki tujuan. Setiap perilaku kita itu ada tujuannya, dan pasti tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Contoh, siswa di kelas yang suka baku lempar-lempar kertas dengan temannya. Di mata kita, kalau kita melihat pemandangan seperti itu adalah perilaku yang buruk. Tetapi perilaku mereka itu memiliki tujuan. Apa tujuannya? Untuk memenuhi kesenangannya. Mungkin cara memenuhi kesenangannya itu dia dengan cara melakukan kegiatan yang negatif. Nah, tugas kita adalah di situ sebagai guru untuk menerapkan bagaimana itu memenuhi semua kebutuhannya itu apa, terutama di lingkungan sekolah dengan cara positif. Posisi kontrol. Jadi ada posisi kontrol kita sebagai guru, menghukum, membuat orang merasa bersalah, teman, monitor atau pemantau, manajer, menghukum. Ada murid yang terlambat. Kenapa terlambat? Saya awas ya. Itu kita berarti kita dalam posisi menghukum kalau seperti itu. Membuat orang bersalah. Kenapa terlambat? Kamu tidak kasihan sama ibu. Orang tua bagaimana kalau kau tindakan kamu seperti itu? Dan kita membuat orang merasa salah. Teman itu tidak apa-apa. Lain kali jangan terlambat ya. Itu teman. Posisi menghukum
dan membuat orang merasa bersaling harus kita hindari. Tapi sebagai teman itu memiliki dampak bisa positif dan bisa negatif. Jadi positifnya ya siswa bisa akrab dengan gurunya, tapi negatifnya bisa jadi siswa ini akan tergantung dengan guru atau hanya mungkin guru yang dia anggap sebagai temannya. Pemantau di sini sebagai guru dia membuat mungkin catatan kecil bagaimana sikap siswanya. Sebagai pemantau sudah bagus. Cuma dalam memantau di sini kita perlu mengharapkan murid itu membuat solusinya sendiri. Kita cuma memantau saja perkembangannya, berusaha mengarahkan dia ke perilaku positif. Tapi kita tidak mengharapkan dia bagaimana dia membuat solusi untuk dirinya sendiri. Manajer, inilah manajer sebenarnya impian dunia pendidikan kita, bagaimana semua guru itu bisa menjadi manajer di sekolah. Bagaimana guru ini bisa melakukan aktivitas bersama murid dan mengarahkan murid untuk melakukan kegiatan positif, disiplin positif, dan bagaimana kita mengarahkan supaya murid itu bisa membuat solusi untuk dirinya. Restitusinya adalah sebuah cara menanamkan disiplin positif pada murid. Jadi restitusi ini membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, dan memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dalam melakukan restitusi, khususnya dalam kasus siswa apalagi ini antara dua orang, maka di sini kita harus menggunakan metode menang-menang. Artinya dalam penyelesaian kasus itu yang menjadi korban menang dan yang berbuat salah itu juga menang. Karena kita harapkan bagaimana mereka kembali ke kelompok yang bisa menerima keduanya. Ketiga, restitusi. Jadi dalam menyelesaikan menciptakan sebuah disiplin positif di sekolah atau menyelesaikan kasus-kasus siswa di sekolah bisa ditempuh dengan sebuah tahapan yang memudahkan guru itu untuk melakukan proses menyiapkan siswa itu melakukan restitusi. Dengan tahapan yang pertama, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas artinya misalnya ada dua orang yang memiliki kasus, maka kalimat yang bisa kita keluarkan seperti saya ibu tidak mau mencari siapa yang salah dan benar. Jadi artinya di situ kita menstabilkan identitasnya siswa. Tidak ada yang benar dan tidak ada yang salah. Validasi tindakan, validasi tindakan kita akan lakukan pertanyaan-pertanyaan. Dan yang ketiga, menanyakan keyakinan. Keyakinan ini menanyakan keyakinan, menanyakan kesepakatan. Pada saat kita sudah buat di kelas atau di sekolah sebuah keyakinan, maka kita akan selalu menjadikan itu sebagai pedoman untuk melakukan restitusi dan mengajak restitusi kepada murid. Itulah alasannya sehingga keyakinan kelas ini merupakan fondasi dasar dalam mewujudkan budaya positif. Jadi mungkin seperti itu saja pemaparan dari saya mengenai budaya positif. Kalau ada yang mau ditanyakan bisa ditanyakan, tapi sebelumnya saya informasikan bahwa setiap guru yang hadir pada kesempatan ini nanti juga akan menuliskan beberapa kesepakatan yang guru inginkan itu diterapkan di kelas atau di sekolah, dan akan nanti ditempel pada kertas luar yang sudah saya tentukan di atas. Nanti saya siapkan stick note-nya. Nah, seperti yang telah saya juga lakukan kepada pihak siswa. Jadi dalam membuat keyakinan kelas kita memang membutuhkan konsep.
Dan konsep inilah nanti kita lihat nanti konsepnya murid bisa juga dipadukan dengan konsepnya guru. Jadi kita akan mendapatkan kemudahan untuk membuat keyakinan kelas tersebut nanti di kelasnya masing-masing. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Mungkin seperti itu. Dan saya di sini selaku juga mensosialisasikan juga selaku moderator. Saya persilakan jika ada yang mau ditanyakan. Terima kasih atas pertanyaan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sangat tertarik dengan materi dengan adanya kesepakatan kelas atau keyakinan kelas namanya manusia biasa dengan anak-anak yang jiwanya masih labil, berarti penanganan itu kan kalian tidak bisa terpindah taruh karena menjaga kebersihan meja. Tiba-tiba seorang anak mencoret mejanya tanpa apakah dia sadari atau tidak, berarti dia akan melanggar keyakinan kelas. Di sini tadi ada kontrol hukuman. Jadi untuk menangani anak yang melanggar keyakinan kelas atau kesepakatan kelas, sebagai kontrol hukuman bisa saja, tapi dengan hukuman disiplin positif, misalnya menghukum dengan membersihkan coretan yang dia bikin, bukan karena kalau memberi hukuman itu siswa sesuai dengan porsi yang dia lakukan, sesuai dengan yang saya dapatkan juga dalam kitab anti perlindungan. Ibu ya, ada pengiripan dengan materi yang saya pernah dapat dengan materi yang ibu ajukan, paparkan. Misalnya pelanggaran menghukum dengan kontrol hukuman. Apakah kalau menurut saya bisa saja kontrol hukuman ini penghukum ini bisa saja dilakukan dengan cara membersihkan kotoran yang dia atau pelanggaran yang dia lakukan. Asalkan jangan misalnya membersihkan satu kelas, berarti itu sudah hukuman lewat batas. Tapi barangkali kalau menghukum itu dengan porsi sesuai dengan porsi pelanggaran yang dia lakukan. Terus ini membuat orang merasa bersalah. Jadi maaf saya mau bertanya karena sekian lama kalau saya dalam bimbingan kelas ini itu ada namanya pelayanan mediasi, memediasi anak yang terjadi kesalahpahaman, misalnya bertengkar. Metode yang saya lakukan sekian lama karena sesuai dengan penelitian dan ini metode yang saya terapkan sendiri. Cara saya membuat anak saling memaafkan, tidak ada dendam di antara mereka. Saya membuat mereka dulu menyadari kesalahan masing-masing. Jadi saya tidak pernah tanya di mana letak kelebihan, karena sepanjang anak merasa dirinya masih benar dan yang satu salah, berarti masih ada dendam di antara mereka. Jadi di sini saya menyadari terjadi kesalahpahaman, cari semua dulu di mana letak kesalahan ini sampai terjadi kesalahpahaman. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah karena hari ini kita dapat lagi ilmu tentang budaya positif, bagaimana mengimplementasikan pembuatan atas sebagai fondasi dasar dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Nah, inilah yang sangat kami butuhkan pada saat sekarang. Kenapa? Apa yang kami lakukan itu ternyata banyak sekali yang menyimpang dari apa yang jelas. Contohnya tentang kontrol.
bagaimana meluruskan beberapa miskonsepsi tentang kontrol. Contohnya yang saya lakukan tadi ini pagi, ya, ini saya alami sendiri. Bagaimana ini seorang guru mengontrol murid. Contohnya tadi pembekalan akhiri yang jadwalnya itu pukul 7.30, tapi saya sudah masuk ke kelas, masih banyak sekali peserta didik yang belum datang. Nah, sementara mereka materi, ada yang datang satu-satu, tapi saya harus yang saya anggap selama ini yang saya lakukan, saya bertanya di mana tinggal, naik apa ke sekolah. Itu yang pertanyaan yang selalu saya ulang-ulang setiap ada anak terlambat. Nah, tetapi menurut ini positif tanpa menyakiti anak, saya belum tahu apakah anak merasa tersakiti atau tidak dengan pertanyaan saya seperti itu. Saya biasa tanya lagi, naik apa ke sekolah, mobil, motor, kenapa terlambat? Sudah naik motor sendiri, kenapa harus terlambat? Contoh lain, ada tinggal di Lombok misalnya. Nah, bagaimana, apa yang harus dilakukan, kesepakatan, keyakinan apa yang harus dibuat dalam kelas supaya ini hal-hal seperti ini tidak terulang terus, ya, karena kita tahu sekarang PBI itu mulai pukul 8, tetapi masih banyak saja anak-anak yang terlambat, ya. Supaya kita bisa membuat sesuatu tanpa menyakiti perasaan anak dengan pertanyaan-pertanyaan yang sering kita lontarkan. Dan hal ini tentu harus ada kerja sama semua pihak, ya, dari guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Nah, yang kita alami di sini sering terjadi kalau ada masalah memanggil orang tua di BPK itu kadang-kadang orang tua hanya menyerahkan anak, apakah misalnya kakak perempuannya, saudaranya, atau bagaimana. Jadi ke depan kita harus membangun komunikasi yang baik antara pihak sekolah dengan orang tua siswa. Saya kira demikian. Terima kasih, mohon pencerahan dari itu bagaimana supaya apa yang kita lakukan ini tidak menyakiti perasaan anak dari pertanyaan-pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ibu, terima kasih atas pertanyaannya. Yang pertama dari Ibu Rupaya sebagai koordinator BK SMK Kesehatan Kembali, bagaimana cara memberikan hukuman. Contohnya jika ada seorang siswa yang mencoret-coret meja, mungkin itu tidak bisa dijadikan hukuman itu kalau misalnya cuma disuruh membersihkan, tapi itu bisa dikatakan hukuman jika misalnya disuruh membersihkan kelas. Nah, dalam menerapkan perlakuan pada murid itu tidak boleh ada hukuman di sekolah, tapi yang harus ada adalah konsekuensi. Terlebih dahulu, dan jika memang siswa mengaku itu bahwa dia ada keyakinan kelas seperti itu, kalau kita melakukan tepat waktu, baru kita misalnya kembali ke keyakinan kelas, konsekuensi yang diberikan atas kesepakatan bersama siswa dan guru. Maka kita sebagai guru wajib menanyakan siswa dia maunya seperti apa. Atau sebagai guru bisa sebenarnya memberikan alternatif atau meluruskan apa permintaan siswa itu. Misalnya pada saat selesai pembelajaran akan ada tugas tambahan dan mencatat materi yang tertinggal, atau ada tugas tambahan, tentunya ada kaitannya dengan pembelajaran yang dilakukan. Mungkin itu bedanya hukuman yang penting. Selanjutnya bagaimana menangani siswa yang terlambat yang berulang-ulang, dan ini juga
sekolah itu bukan menghukum. Mari itu bagian dari posisi manajer. Nah, dalam posisi manajer kita memang harus memeriksa pertanyaan-pertanyaan. Baru dilanjutkan dengan menanyakan keyakinan yang siswa itu ketahui apa keyakinannya. Kalau dia sudah menjawab dia kalau dia mengetahui, kemudian kita mengajar bagaimana siswa itu menemukan solusi apa yang dia bisa lakukan untuk supaya tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jadi bukan berarti juga setiap pelanggaran itu bisa kelihatan biasa seperti itu. Cuma penanganannya mungkin dalam pemberian konsekuensinya itu yang beda. Bukan hukuman tapi konsekuensi dan posisi kita tidak sebagai pembentuk, tidak sebagai membuat orang merasa bersalah. Tapi bagaimana kita mengajar siswa itu menemukan solusi sendiri, tentunya bertolak dengan keyakinan kelas kita siswa. Itu seperti itu. Atau kita lanjut kegiatan selanjutnya. Silakan. Konsep keyakinan yang mereka inginkan diterapkan di kelas. Misalnya nih, saling membantu dalam jatuh yang positif itu menghabiskan waktu, jadi itu kan dilarang dan terlambat. Dalam proses pembelajaran tidak menggunakan alat komunikasi apabila tidak ada hal yang penting. Seperti itu. Jadi masih banyak hal yang lain. Sekarang konsep dari siswa sudah ada. Sekarang konsep dari guru yang belum ada. Itu mungkin jadi setiap konsep kegiatan kelas memang disepakati juga kita tidak pakai kesimpulan konsekuensinya di sini disertakan juga bisa misalnya konsekuensi pakai juga konsekuensinya bilang kalau ada yang melanggar kesepakatan ini berarti konsekuensinya seperti ini. bisa bergerak bersama lainnya. Jangan ini ada beberapa kesepakatan berarti setiap kesepakatan itu punya konsekuensi. Karena ini tidak menutup kemungkinan ada pihak yang melanggar. Tapi konsekuensinya itu diharapkan siswa sendiri itu yang menentukan. Itu maksud saya dia sepakati juga konsekuensi besar gitu. Jadi kita ada cari lagi apa lagi saya kalau ada yang melanggar ini ada kita sepakati apa itu bukan hukuman tapi konsekuensinya. Ya, kalau memang itu tujuannya kayak jelas supaya kita tidak meraba-raba lagi dengan siswa. Jadi ada situ dan anak-anak lagi tidak Ya, perdebatannya. Ya apalagi dia tahu sendiri berarti di situ kesepakatan konsep dengan sekalian dengan konsekuensinya. Jadi di sini harus ditahu persis apa batasnya, apa karena beda sedikit itu konsekuensi dengan hukuman. Katanya beda tapi perlakuannya mungkin hampir sama lah. Di sini menyangkut kejiwaan saja efeknya. Kalau hukuman kan menyakiti, kalau konsekuensi kan tak menyakiti karena sudah disepakati bersama. betul. Sangat berkaitan dengan perasaan. Katanya masalah hukuman dengan konsekuensi itu psikologis saja. Yang menerima perlakuan kan apakah dia dihukum atau konsekuensi kan berarti tidak sakit hati dia, tidak sakit jiwa karena dia sudah tahu oh nanti kalau begini kalau begini. Ya, seperti itu. Betul, seperti itu. Jadi Hati-hati kalau punya melanggar diapa nih? Kalau sepakat dengan siswanya baru punya melanggar diapa gitu kalau siswa itu siswanya itu punya ngomong sendiri apa siapa tahu kita dasarkan melanggar kesepakatan siswa berarti di bawah kita itu jadi hati-hatilah sebagai guru membuat kesepakatan yang sifatnya bisa menjatuhkan kita di depan siswa lah. Supaya satu kali kita itu jadi marah kepada siswa, jadi kita itu masuk di kelas jangan sekali-kali memperlihatkan kekurangan kita sama siswa karena kita susah untuk mengembalikan nama baik di depan mereka. karena memang
budaya positif harus dibantu oleh semua warga sekolah. Kita bilang dibantu oleh siswa kita, tapi semua warga sekolah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita mendapat ilmu yang sangat luar biasa. Kalau saya di usahanya itu sering saya bikin konsekuensi sama siswa. Misalnya di pertemuan pertama di awal tahun, saya itu kalau misalnya praktek, sekarang kita praktek rompi misalnya, saya kasih bayangan siswa kalau rompi kita bikin itu bisa kita bikin 2-3 sehari. Nah, karena ini siswa, jadi saya bikin kesepakatan dulu. Saya tidak kasih batas waktu kalau tidak ada dari siswa dan murid. Begini dulu, kalau misalnya bikin rompi seperti ini sekarang kita alami, ini kelas 2 dia bikin rompi 1 semester. Jadi tadi itu saya kasih bayangan ke kelas 10. Sekarang kita di SMKPK, prakteknya nanti di kelas 12, kelas 11 ya. Jadi ini kita hanya memperdalam dulu dasar. Tadi itu saya periksa polanya, mungkin sudah ada kesalahan saya di situ membuat siswa merasa bersalah. Saya periksa polanya sebab berulang kali saya kasih ini, kenapa masih begini? Jadi sekarang bikin kembali dan skor yang salah. Saya mau ambil perbandingannya. Nah, kemudian ada juga siswa 2 yang tidak ada sama sekali tugasnya. Jadi saya sampaikan, kasihannya itu orang tua kan. Seperti tadi yang sampaikan. Saya juga itu sering sampaikan ke siswa 4 tahun ke depan, kalau di kelas 10, 4 tahun ke depan atau 5 tahun ke depan, Anda mau jadi apa? Anda mau bagaimana? Mau kemana? Apakah ini bisa dimasukkan di konsep sebentar mengenai konsekuensi dengan siswa? Apakah bisa dimasukkan konsep guru di konsep keyakinan? Terima kasih. Baik Bu, jadi pertanyaannya yang sangat bagus menurut saya, dan mungkin juga pengalaman bagi kita semua di kelas pada saat kita mengajar ada siswa yang sudah berulang-ulang kali diberitahu tapi tidak juga mengerjakan, tidak juga menyelesaikan sesuai dengan yang kita harapkan. Mungkin sebelum saya menjawab ini Bu, apakah itu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas konsekuensi apa yang diberikan kalau seperti itu keadaannya? Mungkin saya mungkin dulu peran kita sebagai seorang guru. Jadi guru itu berperan menuntun segala tentang program potensi dasar yang dimiliki oleh murid untuk dikembangkan agar mereka mendapatkan kebahagiaan yang setinggi-tingginya dan keselamatan di dunia. Dalam program Merdeka Belajar tidak ada istilah kompetisi. Yang ada adalah kolaborasi dan saling berbagi. Dalam pendidikan tanam tomat, dia tanam lombok, ada mentir, ada kesan panjang. Dan
apa kita mau siswa kita berkompetisi atau tidak, atau kita mau mereka berkolaborasi, mungkin seperti itu. Jadi ada tambahan dari Ibu Nanti. Jadi gimana kita lanjut membuat konsep keyakinan kelas dari pihak guru minimal 2 maksimal 5 secara singkat saja. Nah, kalau potential maka pada itu berlari dari keyakinan kita. Inilah output produk yang kalian bisa hasilkan hari ini. Bagaimana Bapak Ibu sekalian? Ya, bisa juga tidak umum di sekolah, tapi ada berbeda, ada yang minimal. Ya, kan berbeda juga masuk kelas. Ini kita mau buat dulu ya kelas. Kalau siswa sudah menuliskan beberapa bekerja sama dalam menjaga kebersihan, karena kan kadang kan ada satu orang saja yang menuliskan, mereka mau supaya semua berpartisipasi. Jadi kalau ada yang tidak berpartisipasi maka akan kembali ke keyakinan kelas. Tidak menghargai waktu, jadi jangan lupa waktu, jadi terlambat. Kalau yang saya dari yang bagus saya rasa ini ada proses pembelajaran tidak menggunakan alat komunikasi, baik guru maupun siswa ini di kelas. Karena saya tanya kemarin, kenapa tidak mau menggunakan guru juga ini tidak boleh menggunakan alat komunikasi? Iya, supaya guru fokus mengajar, siswa fokus belajar. Bahkan pernah saya lakukan diskusi bersama siswa dengan kasus terlalu mikir di kelas. Saya tanyakan, jadi maunya apa? Kira-kira supaya kita tidak mainkan lagi di kelas, kira-kira kita harusnya bagaimana? Dia menjawab, membuat kesepakatan itu. Artinya kesepakatan pada saat pembelajaran tidak menakutkan atau menggunakan komunikasi tidak simpan di kelas. Jadi nanti semua kembali ke keyakinan kelas. Tujuannya Izin menambahkan, sebetulnya hanya berbagi pengalaman. Di awal tahun pembelajaran itu sebetulnya waktu yang sangat efektif bagi saya, karena saya sudah terapkan di sekolah saya untuk membuat kesepakatan kelas. Jadi ini hanya berbagi pengalaman. Saya itu membuat pohon harapan. Ada pohon harapan di kelas. Jadi satu kelas itu ada, dalam satu kelas saya bikin kesepakatan, masing-masing mereka menulis 3 harapannya. Kemudian dalam satu kelompok saya bagi menjadi 3 orang, berarti 9 harapan dalam satu kelas. Nah, mereka memilih 3 yang paling penting. Setelah itu kan ada sekretaris kelas itu buat di dindingnya itu ada kesepakatan bersama itu menjadi pohon harapan. Dan yang unik juga, karena kita tidak bisa juga memaksakan apa yang kita mau, yang kita pikirkan harus siswa juga mengikuti keinginan kita. Jadi izin berbagi, ada bahkan yang kesepakatan mereka dalam 3 itu yang dia pilih adalah mengurangi nonton film Korea. Meskipun itu kan kelihatannya lucu bagi kita, tetapi karena itu kesepakatan mereka, kita tidak bisa menjustis bahwa itu salah, itu benar. Bahkan tadi sebelum pandemi saya pernah lakukan itu, mereka bahkan ada apa keinginanmu, dia tulis
ganti presiden. Itu sebetulnya tidak ada hubungannya karena kita tidak di ranah itu, karena kita membuat kesepakatan, tapi karena itu kemauannya. Jadi mereka berdiskusi 3 orang itu, jadi ada 9 kata 3 orang tidak 3. Ini hanya teknis, maaf. Saya yakin di sini lebih banyak yang lebih kreatif yang kita lakukan. Ini hanya berbagi. Kemudian paling bagus kita laksanakan itu di awal. Jadi karena minggu lalu kan sudah masuk pembelajaran baru, karena di sekolah saya itu masih dalam proses habis dibongkar sana sini gedungnya. Jadi praktis pembelajaran yang ini mulai dari minggu ini. Jadi saya bawa sedikit lagi untuk kemana-mana. Saya bawa sedikit kemudian kita bikin kesepakatan. Jadi di awal tahun pembelajaran itu saya menghindari langsung mengejar materi. Jadi di awal tahun pembelajaran itu sebaiknya kita refleksi dulu. Apa yang bagus nak dipelajari? Kan saya berbisikan, maaf. Apa yang bagus nak di pembelajaran yang tahun lalu? Saya buat form mereka apa keinginannya tentang pembelajaran itu, apa yang bagus menurut kalian, apa yang perlu direvisi. Jadi saya refleksi diri saya, di mana yang bagus, di mana yang kan kita membuka diri untuk melakukan perubahan. Yang penting tujuan kita untuk memerdekakan murid belajar di kelas. Jadi di awal materi kita saya bilang, anak-anak, saya ingin kedatangan saya dirindukan di kelas. 1 dikatakan, tetapi itu maknanya bisa menjadi luas. Dan kita bisa meringankan juga kerjaannya guru BP. Guru BP siapa? Kalau guru BP kan konotasinya ke siswa itu bermasalah sih. Ya. Tetapi jangan saja yang bermasalah tidak cari masalah. Ya enggak, maksudnya konotasinya secara umum dipanggil di guru BP berarti ada masalahnya. Tetapi kalau saya hanya saya menjadikan diri saya menjadi coach berbagi apa yang dimaunya ini. Jadi setiap saat kita berefleksi, kita melakukan. Jadi praktis pertemuan bersama saya dengan siswa itu saya tidak langsung memburu materi. Jadi saya dulu bertanya, berefleksi apa maunya semester depan, apa yang bagus dilakukan, penilaian seperti kalian itu bagaimana. Dan ternyata mereka itu suka pembelajaran proyek. Karena di akhir semester saya menggunakan pembelajaran proyek. Kalau di SMK kan itu biasa pada SMK. Kalau di SMK itu saya semester tidak kan masih BDR dan PTM, jadi masih 25% saya karena sekolah saya di Bandung. Jadi sekarang baru 50%. Jadi itu pertemuannya hanya 60 menit satu kali. Itu dalam 1 minggu. Bagaimana pembelajarannya dengan pembelajaran kontekstual. Jadi saya di akhir semester itu mereka apa-apa yang sudah dikerjakan dan ada pembelajaran proyek. Dan ternyata mereka suka itu. Jadi saya mencari tahu lagi untuk semester ini apa yang harus saya lakukan supaya mereka senang dengan belajar itu. Dan anak-anak yang tadinya tertutup, mereka jadi terbuka. Kenapa? Karena di awal pembelajaran saya kasih di kuesioner. Apa harapannya model pembelajaran dan sebagainya, sekira guru BP tahu. Ada satu orang yang menulis begini, saya tadi tidak suka belajar fisika. Saya merhati di situ bagaimana jadi tidak suka belajar fisika. Jadi ya bagaimana caranya kita sebagai guru supaya kedatangan kita dirindukan dengan melibatkan mereka semua
dengan kemampuan mereka yang berbeda dan beragam, tetapi yakinlah bahwa setiap siswa itu mempunyai keunikan tersendiri yang bisa kita gali. Yang tadinya siswa yang tidak suka belajar